Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Handika Pratama. Dan gimana teman-teman? Semua sehat kan? Semoga semua di rumah sehat. Oke, ini hari Minggu tanggal 3 Mei 2020 dan hari Minggu. Dan hari ini gue mau ke bengkel sebentar dan gue mau lihat perkembangan Civic gue karena progresnya pasti sudah lebih maju lagi sekarang. Jadi gue mau ngeliat sekalian ada yang mau gue anterin. Gue mau nganterin karet-karet kaca gitu. Terus ya kita lihat perkembangan Civic gue gimana. Dan buat teman-teman yang kemarin belum nonton vlog Toymin, Toymin itu adalah Toyota Mini. Jadi Toyota Agya ditransformasi menjadi Morris Mini atau Mini Cooper. Yang belum nonton, linknya ada di atas, silahkan diklik dan nonton dulu. Abis itu lanjut nonton ini atau nonton ini dulu baru nonton yang itu. Oke, sekarang kita berangkat. Mungkin naik mobil gede, naik Fortuner aja karena udah hampir sebulan, 2 bulan dia tidak keluar rumah. Keluar rumah waktu itu gue bawa cuma ke supermarket kalau nggak salah. Oke, yaudah langsung kita berangkat. Let's go. Oke teman-teman, kita sekarang sudah di jalan. Cuaca cerah banget, matahari bersinar dengan terang. Aduh, silau. Oke, kita sekarang sudah jalan ke bengkelnya. Seperti biasa, gue akan reporting perjalanan gue. Dan ini sepi banget, lebih sepi dibandingin yang kemarin-kemarin. Tuh, kalau kelihatan di sebelah sini nggak ada kendaraan lewat kan yang arah balik tuh, ya kan? Paling motor tuh 1-2 biji gitu. Sepi banget jalanan, alhamdulillah. Nah, buat teman-teman yang kemarin mungkin ketinggalan, belum sempat nonton vlog project dari Estilo ini, silakan nonton dulu, linknya ada di atas. Itu untuk yang episode satunya, itu waktu mobil gue pertama kali diambil. Dan itu yang bikin salah fokus teman-teman adalah towing balap, apa sih namanya, aduh lupa lagi gue namanya, Ahang. Kalau nggak salah namanya Ahang atau apa gitu ya, pokoknya towing itu ada namanya lah, sebenarnya dia punya nama gitu. Yang project selanjutnya itu dimana mesin-mesinnya sudah diturunin, terus kabin dari si engine bay-nya juga catnya udah dikerok, maksudnya cat-cat dari engine bay-nya udah dikerok. Nah, buat teman-teman yang belum sempat nonton, linknya ada di atas juga, silahkan diklik dan ditonton, linknya ada di atas. Nah, itu momen dimana gue sendiri baru ngeliat, karena ini adalah swap engine pertama yang gue lakukan selama gue main mobil atau hobi otomotif ya. Ini swap engine yang benar-benar pertama gue lakukan gitu. Dan yang terakhir yang kemarin episode 3 projectnya, setelah kurang lebih ya 2 minggu si mobil gue ada di sana. Nih linknya ada di atas, silahkan diklik dan ditonton dulu itu video yang sebelumnya biar nggak ketinggalan sama part yang sekarang gitu. Oke, berarti kalau misalnya dihitung parts atau episode, ini adalah part keempat atau episode keempat, dimana gue akan melihat progres dari Civic Estilo gue udah sampai mana. Dan gue sih dengar kabar katanya harusnya hari ini atau kemarin atau besok ya, itu engine-nya harusnya sudah naik gitu. Dan kan dari kemarin gue juga belum bilang kan engine apa yang gue gunakan. Dan hari ini kemungkinan akan saya sampaikan engine apa yang akan saya gunakan dan kenapa saya menggunakan engine tersebut. Langitnya makin cerah ya, karena mungkin polusi sudah sedikit berkurang. Bukan sedikit berkurang ya, udah berkurang banget karena orang PSBB ya. Jarang orang keluar rumah, kendaraan umum juga tidak seramai seperti biasanya. Intinya Jakarta tidak sehiruk pikuk seperti biasanya gitu, menyebabkan langit kita terlihat lebih biru. Itu menandakan bahwa telah berkurang yang namanya polusi di Jakarta. Ya, ternyata ini Civic Turbo. Ini diapain nih? Dimandiin. Mandiin pakai apaan? Pakai air. Oh, bukan minyak ini ya? Siap. Oke, kita sekarang, halo Mas, apa kabar? Sehat ya?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punya yang kemarin ya? Mas siapa? Bukan. Oh bukan. Itu turbo ya? Turbo. Pantesan. Saya tadi ngeliat kok ada intercoolernya. Sudah mulai dipasang-pasang. Oh oke. Cross membernya sudah naik. Uish. Ini dia kondisinya saat ini. Teknik kan karena mobil masih buat harian kan nggak diumpetin, jadi masih pada tempatnya dan pada fungsinya sama gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa orang tetap gampang nyarinya ya. Cuma lebih rapi aja dari sebelumnya. Oke, lebih rapi dari sebelumnya. Ini cross member segala macam juga sudah naik ya? Gas member sudah naik, udah di finishing, udah di repaint kan naik. Oke, berarti ini abis ini kita siap tinggal naik mesin. Kabel-kabel juga udah siap, udah tinggal colok-colok aja. Headnya belum head yang seharusnya ya? Covernya ya? Covernya masih di coating keramik, coating itu, ya, powder coating. Powder coating. Coating warna merah, ini biar nggak lecet-lecet, sementara pakai cover yang ada dulu. Pakai cover yang ada dulu. Oke, ini dia. Udah rapi banget dan kabel juga udah semua ya? Kabelnya udah, tinggal ngerapiin, tinggal colok aja. Mantap. Oke. Sebenarnya schedule-nya hari ini naik mesin, cuma ada 1 dan 2 hal biasa lah yang namanya di bengkel ada aja ya. Nah, berarti kalau misalnya progres naik mesin terus sampai mesinnya hidup itu berapa lama sih Mas? Progres naik mesin sampai mesin itu sebenarnya kalau mobil mesin standar sih, kabel-kabel standar itu sehari naik langsung hidup. Cuma berhubung kita kan di samping fungsi juga rapi, gitu. Jadi ada proses sendiri lah, gitu. Proses sendiri ya, butuh waktu ya. Karena pengen kabel-kabelnya juga harus ngumpet semua kan. Ngumpet dan harus safety, yang penting kan gitu. Nggak harus Penting, betul. Ngumpet tapi tetap fungsionalnya tetap ya. Oke. Yes teman-teman, jadi gue kemarin sempat beli kaca. Wah terang. Gue sempat beli kaca depan karena kaca depan gue tuh baret-baret banget. Karet wiper yang sudah harusnya diganti. Tetap dipaksa dipakai sampai akhirnya dia baret-baret dan akhirnya bikin kacanya kalau misalnya malam kalau kena pantulan cahaya dari mobil depan itu benar-benar silau banget dan benar-benar bias banget. Dan kemudian apalagi kalau hujan terus malam kena lampu dari depan, wah itu bener-bener bias banget dan gak kelihatan gitu jalanan, jadi bahaya. Dan gue nyari kaca depan itu sulit sekali. Gue nggak tahu kenapa, mungkin karena ya Civic Silo kan sudah nggak diproduksi lagi ya, mungkin secara resmi spare partnya di dealer ATPM atau apapun itu gue nggak ngerti. Dan akhirnya gue dapet, dibantuin sama Masis, akhirnya gue dapet kacanya ada di belakang. Sekarang kita lihat kacanya seperti apa. Gue sendiri belum pernah lihat sih kaca barunya kayak gimana. Kita ke belakang ya. Nah, ini dia kaca mobil gue. Baru, bener-bener baru. Aduh, ngeri banget ya megangnya. Ini dia kacanya baru. Dan karetnya gue juga udah ada. Jadi nanti tinggal kita pasang. Tuh, bersih banget kan. Kilat mengkilat. Oke teman-teman, ini dia mesin yang akan gue gunakan. Ini adalah mesin VTEC. Ini adalah D16Z6 VTEC. Jadi katanya kalau belum VTEC, belum Honda namanya. Jadi dengan demikian mobil ini resmi menjadi swap engine, gitu. Dan mungkin banyak teman-teman nanya, Bang Dik, kenapa lo nggak pakai B series? Bang Dik, kenapa nggak pakai K series?
Bahkan ada yang bilang, Bang Dik, lo kenapa nggak pakai 2JZ? Oke, dan gue nggak mungkin ganti 2JZ. Kenapa? Karena Estilo itu penggerak depan, oke, jadi nggak mungkin. Nah, yang kedua, sebenarnya kenapa gue memilih mesin ini? Jadi kemarin itu niatnya gue datang ke sini adalah mau refresh engine standar gue. Kenapa? Karena engine standar gue itu bener-bener udah tidak proper, tidak layak untuk digunakan karena udah rusak, kompresinya udah bocor, bahkan kayak apa namanya kompresi air udah masuk ke kabin mesin, ruang bakar, jadi mobilnya ngebul dan segala macem. Jadi itu udah sangat tidak proper untuk gue gunakan lagi. Jadi akhirnya gue datang ke sini untuk refresh atau mengganti atau turun mesin lah istilahnya gitu ya, ngebenerin mesin standar gue. Tapi begitu keluar biaya untuk membersihkan atau membenarkan mesin standar itu ternyata tidak murah. Dan begitu gue kalkulasi ternyata ya memang 100% lebih mahal dibandingkan gue tidak swap engine, tapi hal yang gue dapatkan pasti jauh lebih berbeda. Akhirnya gue putuskan untuk gue swap engine. Oke, terus gue tanya sama buildernya, mesin apakah yang harus gue gunakan? B-Series kah atau gue tetap menggunakan D-Series yang VTEC? Kita cari tahu dulu ketersediaan mesinnya di zaman-zaman pandemi saat ini. Oke, terus teman-teman ngasih tahu bahwa pengiriman sulit, terus kayak mungkin ada parts-parts yang nanti yang dibutuhkan belum ready. Oke, ternyata barang yang ready, satu gelondong mesin adalah D16Z6 VTEC. Akhirnya gue tanya-tanya teman kanan kiri, dia bilang itu udah cukup banget. Itu udah cukup banget dari segi harga dan segala macam, itu udah cukup banget. Asal teman-teman tahu kalau restorasi atau mungkin ganti mesin atau swap engine dengan menggunakan D-Series, Mas, kalau menggunakan D-Series minimal lu spending berapa? Minimal lu spending berapa kalau ke B-Series? Ke B-Series harga? Iya, kurang lebih. Untuk mesinnya aja satu set itu 85 juta. 85 juta, ya kan? Oke, thank you. 85 juta, paling murah nggak tahu sekarang bro. Mesinnya aja 85 juta. Kayaknya gue nggak mungkin banget mengeluarkan duit 85 juta hanya untuk mesin aja gitu. Jadi masih banyak hal-hal yang gue mau lakukan. Kenapa gue tidak ganti ke mesin B-Series? Karena gue akan membeli satu unit mainan lagi dan gue masih rahasiakan mainannya apa. Tapi mungkin kemarin gue udah sempet bocorin dikit sih di Instagram gue. Jadi gue rasa dananya akan gue alihkan ke sana. Dan 85 juta untuk gue mengganti mesin kayaknya ntar dulu deh. Akhirnya gue memilih D-Series ini 16D16Z6 VTEC yang kemungkinan harganya setengahnya untuk dipasang di mobil ini gitu. Jadi teman-teman mohon maaf gue belum bisa ganti B-Series, K-Series atau apa. Mudah-mudahan nanti someday suatu saat ya kan gue memiliki project mobil untuk mengganti mesin-mesin yang lebih rar gitu ya. Tapi menurut gue ini udah cukup banget buat disimpan karena udah di wear tag juga. Oke, itu alasannya kenapa gue menggunakan mesin ini. D16Z6 VTEC engine gue rasa sudah cukup banget nih terpasang di Civic Estilo gue. Dan gue udah gak sabar banget nih nunggu proses pemasangan mesinnya. Ya semoga di next video sudah bisa dipasang mesinnya. Oke, teman-teman, segitu aja hari ini kita lihat progres mobilnya. Gue seneng banget mesinnya sekarang udah bulat dan siap naik mungkin beberapa hari ke depan. Dan ya kita lihat aja progresnya kira-kira bakal seperti apa selanjutnya. Yaudah, segitu aja dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Sehat terus dan sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.